Hai halo semua, jumpa lagi bersama saya di channel Ariski Family. Di video kali ini saya mau membuat kue kamir kelapa pandan dan ini rasanya enak banget, manis, gurih, dan empuk. Buat cemilan atau ide jualan ini cocok banget karena bahannya ekonomis dan buatnya juga mudah. Jadi jika penasaran dengan resep dan cara buatnya, simak terus video ini sampai selesai. Untuk semua yang sudah mengklik, menonton, dan mensubscribe channel Ariski Family ini, saya ucapkan terima kasih. Semoga rezekinya dilancarkan, diberikan keberkahan, dan disehatkan selalu. Untuk bahannya, saya pakai santan sebanyak 350 ml. Dan ini akan saya rebus hingga mendidih agar kuenya lebih tahan lama. Agar lebih wangi, saya tambahkan daun pandan 2 lembar. Kemudian aduk kembali agar santannya tidak pecah ya. Dan setelah terlihat mendidih seperti ini sudah cukup. Segera matikan kompornya dan dinginkan. Selanjutnya saya pakai gula pasir sebanyak 140 gram. Telur ayam 2 butir. Kemudian kedua bahan ini akan saya aduk hingga tercampur rata dan gula menjadi larut. Dan setelah terlihat seperti ini, gulanya sudah larut, ini juga sudah tercampur rata, ini sudah cukup ya. Bahan selanjutnya akan saya masukkan ragi instan sebanyak 1 sendok teh. Kemudian aduk hingga tercampur rata. Selanjutnya saya tambahkan pasta pandan setengah sampai 1 sendok teh. Dan ini aduk juga hingga tercampur rata. Bahan selanjutnya saya pakai tepung terigu sebanyak 250 gram dan ini akan saya masukkan bertahap dan bergantian dengan santannya yang sudah kita rebus tadi. Pastikan santannya sudah dingin atau hangat kuku dan ini kita aduk hingga tercampur rata. Setelah terlihat tercampur rata seperti ini dan terigu juga santannya sudah masuk semua, ini sudah cukup. Sekarang bisa kita tambahkan garam sebanyak setengah sendok teh, margarin sebanyak 60 gram dan ini sudah saya cairkan. Kemudian aduk kembali hingga tercampur rata dan pastikan tidak ada endapan margarin di bawah adonan. Setelah seperti ini adonannya sudah tercampur rata dan terlihat halus. Sekarang bisa kita istirahatkan adonannya selama 1 jam hingga mengembang dan tutup adonannya ya. Sambil menunggu adonannya diistirahatkan, kita panaskan kukusan. Kemudian bisa kita kukus kelapa parut setengah tua sebanyak 200 gram. Dan ini akan saya kukus selama 10 menit. Setelah 10 menit kita kukus, kelapa parutnya bisa kita angkat dan dinginkan. Nah ini setelah 1 jam diistirahatkan adonannya sudah nampak mengembang seperti ini. Sekarang bisa kita aduk agar udara yang ada di dalam adonannya bisa hilang. Selanjutnya masukkan kelapa parut yang sudah kita kukus tadi dan ini kelapa parutnya sudah dingin. Kemudian ini kita aduk hingga tercampur rata. Nah setelah terlihat seperti ini sudah cukup, sudah tercampur rata. Sekarang akan saya masukkan ke dalam gelas ukur yang ada corongnya, agar nanti saat dipanggang ini mudah untuk kita tuang. Selanjutnya siapkan cetakan. Saya menggunakan cetakan teflon seperti ini dan di bawahnya sudah saya alasi menggunakan seng agar nanti saat dipanggang kuenya tidak cepat gosong. Kemudian kita panaskan cetakannya menggunakan api kecil dan ini akan saya olesi cetakannya menggunakan margarin agar tidak lengket. Setelah cetakannya panas, bisa kita masukkan adonan, tapi sebelumnya kita aduk-aduk terlebih dahulu agar tidak ada udara di dalam adonan. Kemudian tuang adonannya ke dalam cetakan, jangan sampai full karena nanti akan mengembang. Tuang hingga 3/4 bagian dari cetakannya saja ya. Nah setelah cetakannya penuh seperti ini, sekarang bisa kita tutup dan tunggu hingga bagian bawahnya berwarna kecoklatan. Nah ini setelah 10 menitan terlihat bagian atasnya sudah kering. Sekarang bisa kita cek bagian bawahnya. Jika sudah berwarna kecoklatan seperti ini bisa kita balik. Setelah
Setelah semua dibalik seperti ini, sekarang kita tutup kembali dan kita tunggu hingga kedua sisinya berwarna kecoklatan, baru kita angkat. Selanjutnya bisa kita panggang lagi sisa adonannya dan lakukan seperti tadi. Nah, ini kue kamir kelapa pandannya yang sudah matang, hasilnya seperti ini. Untuk satu resep jadi 14 pieces dengan diameter 8 cm. Dan ini untuk ide jualan bisa kita kemas menggunakan plastik rekat seperti ini, ukuran 10 x 18 cm. Dan agar lebih menarik kemasannya bisa kita tempelkan stiker thank you seperti ini. Alhamdulillah, selesai sudah video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton, dan jika suka tekan like dan share-nya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.